Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everyone. Now, continue with feedback. Today, I want to start from Kitra Wahyu Septian. Before I start, I want to comment on your slide first. Where is it? Not this one. Okay, your slides. I cannot open your video, so I cannot see your presentation. I want you to give me access to that file. Now, here the slide. Before I comment on your title, I just want to give you my comment on your slides. So, I have once again explained, ya, saya sudah jelaskan many times ya di feedback saya yang lalu-lalu ya bahwa membuat slide itu tidak seperti ini. Kalian itu enggak dengar sama sekali karena setiap kali buat slide seperti ini tidak bisa. Kalau namanya PowerPoint itu tidak boleh kalimat satu paragraf masukkan di situ. Harusnya kata-kata penting saja yang dimasukkan di dalam PowerPoint Anda. Seperti ini oke, karena ini adalah Anda menunjukkan research question. Kemudian purpose, bagaimana bisa research questionnya 2, tapi purpose-nya ada 3. Jadi salah. Karena purpose itu sebenarnya hanya repeating. Nah, kemudian riset signifikan. Nah, ini kenapa begitu? Kan harusnya dibuat satu slide di sini pun bisa. Jadi purpose-nya apa, signifikannya apa. Satu slide, this is not like this. Sama ini yang penting tapi dimasukkan, tapi yang tidak terlalu penting kamu masukkan ke slide, tetapi yang penting tidak. Ini riset terminologi, harusnya song kamu harus ada definisinya di sini, tapi bukan kalimat. Mungkin ada beberapa kata keywords yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan children song, memorization strategy, and so on. Kemudian literature review. Ya, literature review harusnya dikasihlah ya sedikit beberapa keywords. Metodologi, ini harusnya ada penjelasan. Itu yang saya maksud tadi. Yang penting tidak kamu jelaskan, tapi yang kurang penting kamu masukkan dalam slide kamu. Itu sementara untuk your slide. Kemudian selanjutnya adalah proposal kamu. Use of children's song for memorization. Ini judulnya sangat tradisional. Jadi sebenarnya kalau judul penelitian model seperti ini nih, ya kurang semangat. Nah, model-model judul seperti ini nih, model-model sudah sangat. Kecuali kalau kamu ada innovation. What do you mean by? Pertama ya, masalah song for teaching is very old method. Bukan tidak bagus. Ya, I'm not saying that songs for using song for teaching English bukan berarti tidak bagus, tetapi penelitian itu tuh sudah sangat-sangat sering bukan, jadi artinya kita tidak perlu lagi meneliti karena orang lain sudah melakukan. Jadi kalau
Anda masih mau, Anda harus punya inovasi. Dan sisi lain, apa? Termasuklah memorization. Memorization itu sebenarnya apa metodologi yang sudah sangat lama dan sudah ditinggalkan orang dan banyak sekali kritik terhadap kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan teknik mengajar kalau dengan hanya memorization. Karena belajar bahasa itu bukan pakai menghafal. Kalau sekarang kita menggunakan CLT, jadi Communicative Language Teaching. Itu belajar bahasa itu harus diaplikasikan langsung. Karena kalau kita banyak memorize atau menghafal kata-kata itu tidak bisa menjamin kita bisa menggunakan kalimat ataupun bahasa tersebut. Ya buktinya kita sendiri ya. Saya yakin mahasiswa itu sudah banyak sebenarnya di otaknya itu bahasa Inggris, tetapi kenyataannya tidak bisa dia pakai. Tuh, bicara hal sederhana aja susah. Kenapa? Karena ya mungkin hanya tahu saja, tetapi tahu maksud saya seperti kita menghafal banyak vocabulary, but you never use it or very seldom use it, so then you have problem when you want to use the language. Ya. Nah, eh, tapi kamu ya saya tetap izinkan menggunakan title ini, tapi saya harus jujur bahwa eh, topik seperti ini tuh akan bakalan banyak kritikan. Kita lihat saja kecuali kamu mampu membuatnya menjadi topik yang apa, yang inovatif lah gitu, walaupun apa metode lama, kemudian medianya yang lama, tapi kalau kamu bisa menyampaikannya dengan cara yang inovatif, ya kemungkinan bisa juga menarik. Oke, kamu mengatakan ini adalah classroom action research. Jadi saya skip this one. Limitation terminologi ini pun sudah sering sekali saya jelaskan. Jangan sampai uh, ini apa definisi-definisi ini jangan jangan definisi kamus gitu. Definisi itu harus sesuai dengan konteks kamu. Kemudian classroom action research ini jangan dimasukkan ke terminologi. Dia bukan sebuah term, dia adalah metodologi riset yang akan kamu. Kemudian selanjutnya ini kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa um, itu harus apa ya? um, Kalau kamu meneliti dengan menggunakan classroom action research, kamu harus memulainya dengan definisi teaching. Teaching English as foreign language, karena di Indonesia masih foreign language. Tapi yang menjadi sentral fokus kita adalah definisi teaching. Karena riset kamu adalah riset tentang teaching atau di area teaching. Jadi, so you have to talk about teaching. What do you mean by teaching? How to teach student vocabulary, for example. Jadi bukan children's song. Kenapa children's song kok didefinisikan? Enggak, enggak masuk akal rasanya. Uh, ini ya uh, apa lagu anak apanya yang mau didefinisikan? Yang monumental atau yang penting filosofi itu adalah teaching how to teach the student yang yang children. Jadi kamu bisa di sini berteori tentang teaching English for young learners, misalnya seperti itu. Setelah itu baru kamu bisa bicara tentang song. Jadi apa teori kamu tuh sebenarnya ada dua saja, yaitu teaching English for young learners, kemudian yang kedua song for teaching English. Dua hal itu yang harus kamu benar-benar dalami. Kenapa kita harus menggunakan? Kenapa song bisa digunakan untuk teaching? Itu harus diperhatikan. Kemudian vocabulary sama ini kan tadi harusnya ini di bagian
di bagian atas. Karena ketika kamu berbicara tentang teaching English for young learners, berarti di situ termasuk di dalamnya teaching vocabulary for young learners. Nah, ini kok ada listening juga, apakah kamu juga menggunakan listening? Nah, ini lagi-lagi masih salah. Ini bukan, ini adalah penjelasan tentang proses riset, bukan conceptual framework. Ini udah hampir semua riset mahasiswa, proposalnya tuh modelnya kayak gini. Dari mana belajarnya? Saya tak tahu. Kan dapat ide model kayak gini. Ya kan kalau namanya conceptual framework itu kamu harus, konsep kamu apa? Yaitu teaching using song. Jadi harusnya konseptualnya itu adalah bagaimana kamu memaknai song itu sebagai sumber belajar. Itu konsepnya. Ya bisa dikatakan misalkan songs itu sumber belajar. Banyak kata-kata bisa dilatih dengan menggunakan song. Dengan song kita enjoy, misalkan bisa repeating, repetition, dan sebagainya. Nah, itulah sebagai conceptual framework. Di sini, ini adalah cara melakukan riset, classroom action research, mulai dari action, planning, observing, dan reflection. Harusnya di sini kamu menjelaskan itu. Jadi desainnya adalah classroom action research. Kenapa pula kamu cerita tentang vocabulary lagi? Dan itu vocabulary comprehension. Tidak ada istilah vocabulary comprehension. Kalau reading comprehension, ya. Kalau listening comprehension, iya. Ya kan? Kalau vocabulary, tidak bisa disebut comprehension. Mungkin kalau vocabulary mastery, kita bisa kepada kemampuan level daripada penguasaan vocabulary. Jadi di sini sekali lagi kamu harus menjelaskan tentang tahapan-tahapan classroom action research. Nah, classroom action research adalah sebuah metodologi penelitian dan oleh karena itu ketika menjelaskannya wajib menggunakan referensi. Dia merupakan teori yang tidak karang-mengarang. Itu kamu ini tidak ada referensi sama dengan ngarang biasa saja. Ya. Riset partisipan sebutkan, ceritakan saja kamu akan menelitinya di mana, maksudnya di kelas apa. Tidak ada bicara tentang riset population, ini dibuang saja. Ya. Kemudian data collection. Data collection kenapa bicara tentang pre-test, post-test? Ini juga kesalahan yang turun-temurun hampir semua proposal riset itu model kayak gini dari mahasiswa. Saya heran kenapa. Padahal kan kamu bercerita tentang data collection, harusnya bercerita tentang teknik mencari data. Tekniknya pakai apa? Kalau kita, coba bayangkan, kalau kita itu classroom action research, yang paling mungkin itu adalah kita mengkolek data, mengumpulkan data itu dengan cara satu, dengan cara observasi. Karena kita sedang mengajar, kita mengobservasi. Yang kedua, dengan cara mungkin observasi, field note. Kita mencatat apa yang kejadian apa yang ada di kelas. Nah, yang ketiga mungkin bisa pakai tes, tapi bukan pre-test, post-test. Kita bicara tentang tekniknya, yaitu teknik pengukuran, measurement teknik. Bentuk alatnya adalah tes. Jadi di data collection itu ada teknik, ada alat atau instrumen penelitian. Bukan pre-test, post-test. Ada apa? Kalau pre-test, post-test itu ya eksperimental, bukan classroom action research. Walaupun ada satu dua buku riset yang membolehkan atau yang menjelaskan tentang pre-test, post-test di classroom action research, tetapi mayoritas buku riset itu tidak menggunakan istilah pre-test, post-test. Pre-test, post-test itu adalah penelitian, biasanya desain penelitian eksperimental karena kita ingin mengetahui antara eh, sebelum dan sesudah tahap treatment. Nah, kalau
Kalau action research kan bukan treatment, tapi inovasi. Jadi kita fokusnya itu sangat berbeda. Kalau classroom action research itu fokusnya adalah proses. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi dan bagaimana sesuatu itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Itulah classroom action research. Jadi eh, ini nih secara filosofi atau secara ilmu itu tidak masuk ke classroom observation. Kalau ini benar classroom observation betul, tetapi interview ya boleh, tapi juga tidak common. Ya. Yang paling common itu adalah uh, observation, ya classroom observation dengan cara tadi itu mencatat ya field note namanya dan observation checklist. Harusnya itu yang kamu bahas di sini. Mana penjelasan? Tidak ada sama sekali. Fokus grup sama dengan interview, apa bedanya? Ya, ini salah, ini dibuang semuanya. Kalau saran saya karena kamu itu adalah young children, kan tidak bisa menginterview young children. Fokus grup apalagi ya. Bagaimana kamu mau menginterview anak kecil ya? Bagaimana kamu apa fokus grup? Tidak ada. Yang paling pas itu adalah observation. Bagaimana anak itu belajar kita lihat. Pakai tes pun hampir tidak bisa, tapi mungkin bisa dengan cara-cara yang benar-benar dipikirkan caranya. Nah, bagian sebenarnya yang paling banyak harus dijelaskan itu adalah tools data collection. Kalau kamu bicara tentang observation, yang kamu harus jelaskan adalah alat observationnya apa di sini. Yang paling umum digunakan observation checklist. Berarti kita harus jelaskan sini mana barangnya, dari mana kamu punya ide bikin observation checklist dan sebagainya itu. Kalau kamu mau pakai interview untuk apa? Itu disinilah yang jelaskan. Tapi saya sarankan kamu harus punya tes, kan probability test. Mana barangnya? Bagaimana? Dari mana kamu membuat tes itu sumbernya apa dan sebagainya. Disinilah kamu menjelaskannya. Kalau nggak ada ini adalah the heart of proposal. Jadi sebenarnya nickname atau nama singkat dari proposal itu adalah metodologi. Sebenarnya kalau kita bikin proposal, yang paling harus jelas itu adalah metodologi. Kalau metodologinya itu nggak ada yang jelas, jadi sebenarnya kamu tidak sedang menulis proposal. Kemudian selanjutnya ini referensi sudah oke. Sebagian tapi tidak konsisten. Di sini ada pakai kapital semuanya, di sini tidak bisa. Ini harus diedit lah kayak gitu. Kalau ngeditnya kan ya gampang, tidak perlu diketik ulang. Kamu highlight seperti ini, kemudian tekan shift sama F3 langsung berubah semua menjadi lowercase. Nah, ini proposal masih sangat banyak yang harus diperbaiki. Kalau kamu masih modelnya kayak gini, aduh, I don't know. It's very hard for me to give you the score. Perlu saya tegaskan sekali lagi, mata kuliah SRD itu sebenarnya adalah bukan lagi mata kuliah teori tentang riset. Ini benar-benar menerjemahkan ilmu riset ke dalam topik atau ide yang ingin kamu angkat. Jadi saya memang tidak akan detail menjelaskan bagaimana yang tadi itu ya. Nah, itu dan juga itu sudah sering saya sampaikan pakai video lagi. Jadi kamu bisa dengan sebenarnya belajar dari video-video feedback dari teman. Di no excuse lah to say I don't know. Tidak ada alasan saya nggak tahu, nggak ada itu karena banyak sekali sudah uh, apa uh, proposal yang sudah saya komentari ya dan selalu saya posting di grup.
berarti kan kamu harusnya bisa belajar melihat di situ. Kemudian tidak hanya itu, kalau kamu lihat di My Channel itu berarti banyak sekali proposal, komentar, feedback saya kepada mahasiswa-mahasiswa di kelas sebelah juga ada gitu kan. Jadi sebenarnya sudah cukup lah untuk menurut saya kamu dengarkan 1, 2, 3 video saja itu sudah cukup lah untuk bekal ilmu menulis proposal dengan baik karena sudah sangat banyak feedback. Ketika saya menyampaikan itu ya diikuti gitu. Misalkan bagaimana cara membuat introduction dan sebagainya. Itu sering sekali saya bilang. Nah, saya kira itu. Good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.